Bagaimana hak seorang anak yang ibunya, ini pertanyaan, hamil di luar nikah? Yaitu haknya untuk menggunakan nama ayah dari biologis dan hak untuk mendapatkan ahli waris dari harta ayah dan ibunya. Tidak. Anak yang lahir di luar proses pernikahan yang wajar itu tidak dinisbatkan pada bapaknya. Dinisbatkan pada ibunya. Ya, dinisbatkan pada ibunya. Dan terputus hak perwaliannya. Terputus hak perwaliannya, termasuk dari warisnya. Tapi dia boleh mendapatkan hak dari nafkahnya untuk diberikan pada ibunya. Sah. Tapi dari mulai, maaf, ya, hak nisbah, jadi nggak nisbah, binnya nggak ke ayah, binnya ke ibu, binnya ke ibu. Dan bin itu jangan dipahami bukan sekedar nisbah, bin itu artinya anak laki-laki. Ya. Makanya Maryam tidak punya suami. Ya. Dengan izin Allah melahirkan, mengandung melahirkan, disebut Isa bin Maryam. Ya. Isa anak laki-lakinya Maryam. Kalau binti perempuan, ya, Aisyah binti Muhammad. Aisyah misalnya anak perempuannya Muhammad. Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah anak perempuannya Abu Bakar. Jelas ya? Maka yang lahir di luar nikah ini sebagai peringatan juga, istilahnya sadduz jari'ah. Ya, sadduz jari'ah, menghambat sesuatu yang jangan sampai terjadi, diperketat hukumnya. Ya, perketat, jangan sampai terjadi. Tapi kalau sudah terjadi, infak tetap diberikan, perhatian masih ada, cuma nisbah perwalian tidak diterapkan, ya, tidak berlaku, termasuk warisnya hanya perhatian saja dan nafkah. Dari ibu tetap dapat warisan. Dari ibu tetap dapat warisan, ya. Jadi kalau suami misalnya meninggal, ya, si istrinya dapat bagian warisannya, ibu meninggal, nah istri dapat mewariskan harta warisnya kepada anaknya, ya. Karena itu bertakwalah kepada Allah, jaga diri kita. Kalau sudah pernah terjadi, ada yang pernah terjadi, mungkin kerabatnya, tetangganya, bimbing untuk taubat. Untuk taubat. Anaknya nggak salah. Awas, ada istilah anak haram. Oh bukan, anaknya suci. Yang haram itu perilaku kedua orang tuanya. Sebelum dia bertobat, anaknya suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir dari rahim ibundanya itu fitrah, bersih, suci. Ya. Orang tuanya yang keliru. Ya. Segera tuntut untuk bertobat dan semoga Allah menerima taubatnya dengan baik. Apa boleh zakat mal diberikan untuk santunan anak yatim? Dalilnya Quran surah ke-9 ayat yang ke-60. Ya. Quran surah ke-9 ayat ke-60. Hanya ada 8 golongan yang diperkenankan menyalurkan zakat mal. Kepada 8 golongan itu saja. Ya. Di luar 8 itu nggak boleh. Di luar 8 tidak diperkenankan. Apa saja itu? 1. Innamas shadaqatu lil fuqara, yang fakir. Kedua, wal masakin, yang miskin. Ketiga, wal amilina 'alaiha, yang bekerja mengurus zakat tapi tidak nyambi. Ya. Bukan nyambi. Jadi misalnya ada pegawai kantoran, lalu nyambi ikut zakat, itu tidak menerima bagiannya. Karena itu bahasanya 'alaiha, ada 'alaihanya bukan amilin saja. 'Alaiha itu harfu tarkizin, huruf yang fokus di satu bidang, tidak nyambi dengan yang lain. Ya. Wal mu'allafati qulubuhum, dan seorang yang tertarik kepada Islam, belum masuk Islam atau sudah masuk Islam tapi masih lemah keislamannya. Ya. Misal ada non muslim, ibu punya kawan selalu bertanya, ibu Islam itu bagaimana sih? Selalu tanya tentang sholat. Itu boleh dari zakat mal diberikan CD-CD Islam, buku-buku Islam, berikan pada orang itu, sah. Ya. Wa fir riqab, ya, budak itu di masa lalu. Ya. Kemudian wal gharimin, yang punya terlilit utang, tapi utang untuk kebaikan. Ya. Ada pengusaha nyumbang dana untuk bangun masjid. Ya. Setelah jadi masih ada tunggakan, kemudian bangkrut usahanya. Itu boleh dibantu dengan zakat. Makanya bahasanya gharimin. Gharimin itu utang dalam kebaikan, ya, yang sifatnya maslahat agama. Tapi kalau utang dalam hal yang sifatnya bukan maslahat agama, maka disebut dengan dain. Ya. Orangnya dainin. Ya. Pak, mohon maaf, saya punya utang, boleh nggak dapat zakat? Utang apa? Kredit mobil belum lunas, Pak. Itu tidak. Ya, nggak dapat tuh dainin. Itu dainin. Ya. Wa fi sabilillah, sabilillah, berjuang di jalan Allah. Ya. Ada yang jihad dengan fisik. Ada anak-anak yang sedang sekolah, boleh dikasih uang zakat. Ya. Yang terakhir, wabnis sabil, orang di perjalanan yang kehabisan bekal. Jangan lihat kaya atau miskinnya, tidak. Bekalnya habis, sulit dia, bantu dengan zakat. Anak yatim boleh diberikan dari zakat mal kalau dia termasuk dari 8 golongan ini. Dia fakir, dia miskin, atau selanjutnya, yang seterusnya, itu boleh. Ya, boleh. Yang paling diprioritaskan untuk anak yatim itu infak. Infak. Dalilnya Al-Baqarah ayat ke-215. Yas'alunaka madza yunfikun, mereka bertanya kepadamu apa yang diinfakkan. Qul ma anfaqtu min khair. Kata Quran, perhatikan kalimatnya. Kalau Anda mau infak mesti yang paling bagus, bukan yang jelek.
Ibu punya uang 100.000, 50 ribuan dua. Yang satu sudah lecak, gak enak dilihatnya, yang satu masih keluar dari ATM segar. Ada yang minta, mau infak, mana yang diberikan? Oh, hati-hati. Al-Baqarah 267 kata Quran, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Jangan sampai ada orang infak dari yang paling jelek. Walastum bi akhidhihi illa an tughmidu fi. Kamu aja lihatnya enggak suka, kamu berikan orang. Ya. Kalau yang jelek kasih buat zakat mal. Ya. Yang bagus buat yang baik-baik itu. Ya. Lalu salurkan falil walidain, satu buat orang tua. Jadi kalau ibu mau infak untuk orang tua tidak dizakati ya. Orang tua tidak boleh dizakati, yang boleh infak. Ya. Wal aqrabin, kerabat terdekat. Jangan pikirkan yang jauh-jauh dulu, yang dekat. Keponakan, kerabat, bisa tetangga di samping. Boleh. Infak tuh materi ya. Bisa makanan, bisa uang, pakaian. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Jadi pada yang yatim, infak. Wal yatama wal masakin wabnis sabil. Orang miskin dan ibnu sabil. Jadi anak yatim itu kalau bisa infak. Kalau mau zakat masuk 8 kategori tadi. Ustaz, apa bedanya tentang afuun, ghafur dan ghaffar? Al-Baqarah 286 itu paling lengkap. Kemudian Quran surah 40 ayat yang ketiga, ghafir. Dua saja dulu. Perhatikan, satu lagi yang paling tinggi, ini yang enggak disebutkan. Quran surah 39 ayat 53. Baik. Jenis kesalahan di Quran dibagi 5, Bu. Pak ya, bagi 5. Satu, namanya kesalahan yang belum tentu ada dosanya. Belum tentu ada dosanya. Disebut dengan khoto'un. Ya. Maaf, saya terlambat menunaikan sholat waktu asar jam 2 lewat 50 misal ya. Tiba-tiba saya sholat misalnya jam 2, jam 3 pas. Salah tidak? Salah tidak? Salah, dosa tidak? Belum tentu, mungkin saya terlambat bangun gitu kan? Belum tentu dosa ya. Maka kesalahan yang belum tentu ada dosanya disebut dengan khata'. Sifat Allah memaafkan yang salah belum tentu ada dosanya disebut dengan al-afwu. Afuun, al-afwu. Sepercepat karena tinggal 8 menit menuju asar. Yang kedua, salah ada dosanya, sengaja memperlambat sholat. Sudah masuk jam 2 lewat 50 asar, dia sengaja sholatnya setengah 4 aja lah. Salah enggak? Dosa enggak? Nah, dosanya disebut dengan dzambun. Sifat Allah memaafkan orang salah ada dosanya walaupun kecil disebut dengan ghafir. Ghafir, Quran surah 40 ayat 3, ghafiridz dzambi wa qabilit taubi. Sudah sholatnya terlambat, ngajak orang lain nggak sholat. Daripada ke masjid dulu, mendingan ke MOI dulu yuk, ada diskon 90%. Ngajak orang, salah nggak? Dosa nggak? Nambah, disebut dzunubun. Sifat Allah yang mengampuni orang seperti ini ditambah ghaffarun. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Quran surat Nuh. Ya. Sudah nggak ngajak orang sholat, tiba-tiba maaf, gosip juga di sana. Si itu mah terlalu soleh ya, pengen ke masjidnya duluan dibandingkan kita. Padahal dia terlambat. Salah lagi enggak? Salah, disebut dzunubun ma'adzulmi, menghalangi orang sholat ke masjid. Al-Baqarah 114. Dimaafkan lagi oleh Allah. Sifatnya disebut ghafurun. Yang terakhir, sudah gosip, mabuk juga. Salah enggak? Dosa enggak? Disebut dengan israfun. Sifat Allah yang memaafkan itu disebut dengan rahimun. Az-Zumar ayat 53. Digabungkan 5 sifat ini dan kesalahannya di Al-Baqarah 286. Maaf saya agak cepat karena ini mau asar ya. Perhatikan, la yukallifullahu nafsan illa, semua orang hidup tidak akan diberi beban kecuali sesuai kemampuannya. Laha maka sabatu alaiha mak, dia boleh memilih mau ikut yang baik ada pahalanya, berpaling dari yang baik ada dosanya. Sebentar lagi adzan asar diperdengarkan pada kita. Yang mau sholat laha maka sabat dapat pahala. Yang mau jalan-jalan wa alaiha maktasabat punya resiko. Saat dia salah, kesalahannya, Rabbana la tu'akhidna in nasina au khata. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Dzambun dzunubun ma'adh-dhulmi. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Itu disebut dengan israf. Wa'fu anna. Al-'afwu lawannya khata. Waghfir lana. Ighfir. Itu singkatan dari 3. Ghafir, ghafar, ghafur. Warhamna, sifat dari rahim.
sifat dari rahim. Ya. Jadi maaf, kalau Allah sudah mengatakan dosa sebesar apapun kamu, saya ampuni. Pernah mabuk, pernah zina, pernah salah, silahkan ke sini mendekat, saya ampuni kamu. Kalau Allah sudah memberikan itu semua, kita nggak mau juga minta ampun, dengan cara apa lagi mesti diampuni? Karena itu saya mau akhiri dulu, ya, karena kita sudah mau asar, ini ya, tinggal 5 menit lagi supaya ada persiapan orang menunaikan salat asar. Saya simpulkan, ibu sekalian, kemudian kita tutup. Mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum terbacakan, lain waktu kita bisa bahas. Kesimpulan pertama, tidaklah keluarga didesain oleh Allah kecuali memberikan 4 pesan. 1, maaf, keluar dari sini silahkan saling menguatkan, kenali anggota keluarganya, tutup rahasianya, dan jadikan keluarga kita baik karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, tolong isi di keluarga dengan sakinah, mawaddah dan rahmah. Sakinah ketentraman dalam kebaikan, mawaddah sifat baik dalam perhatian fisik, ya. Ajak orang ibadah, ajak orang baca Quran, dan rahmah perhatikan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan materi kita membimbing kita menjadi pribadi yang baik, lebih soleh dalam pandangan Allah, dan bisa memperbaiki keadaan kita lebih baik lagi. Saya kira itu ibu sekalian yang saya sampaikan. Kalau benar dari Allah dan Rasulnya, kalau salah dari saya pribadi mohon dimaafkan.